mampu kita sisihkan dari harta kita donasikan, bisa melalui lembaga atau secara pribadi langsung. Hal yang penting sebetulnya bahwasanya kebanyakan kita kaum muslimin ini ya menjadikan agama, syiar-syiar agama ini hanya sebuah ritual, bukan sebuah amal. Betapa kekuatan kita akan mendapatkan lebih besar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kenapa seperti itu? Ya karena andil Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita memiliki kekuatan besar. Insya Allah pada malam hari ini kita akan meneruskan dari surah Al-Alaq ya, dari ayat 11 sampai 19. Sediakan Al-Quran, siapkan catatan, fokuskan pikiran, simak paparan agar jadi pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahzi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terhitung dan tak terbilang. Semoga Allah yang Maha Baik yang Maha Indah menjadikan program The COVID-19 pada malam hari ini menjadi program yang terbaik dan yang terindah untuk sama-sama menguatkan hati, mengejar cinta, meningkatkan iman, serta menguatkan langkah dalam taat dan ibadah agar menjadi raudhah min riyadil jannah. Salam serta salam semoga senantiasa terucap dari lisan kita, yakni kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabiin, tabiin, kepada alim ulama, kepada asatidz asatizah, kepada orang-orang yang berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sahabat Tarki dalam program The COVID-19 Quranuna on Virtual Daurah. Papari diri dengan ilmu Qurani untuk meraih ridha ilahi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian kitab Adabul Mufrad. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hari Gunawan SPDI dengan tema bertetangga di surga, bab seni dalam bersilaturahmi. Dan supaya dapat menaik keberkahan, marilah kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, insya Allah saya Muhammad Muhsin akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti, dan insya Allah pada kesempatan kali ini tahsin singkat insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Gito Herianto, dan alhamdulillah kami sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Gito, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Baik Ustaz, untuk mengefektifkan waktu langsung saja Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Tarki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat terking dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bahasan terkait dengan tahsin Al-Qur'an metode tarki. Yang mana di pekan kemarin mungkin di hari Sabtu ataupun hari Rabu sudah dibahas juga terkait dengan tahsin Al-Quran metode tarki. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan. Sahabat tarki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membahas terkait dengan gunnah, ya, terkait dengan gunnah. Sedikit saja akan diulas, ya. Meskipun asatid sebelumnya sudah menjelaskan terkait dengan gunnah itu, ya, namun sebelumnya akan saya ulang sedikit, yaitu terkait dengan gunnah. Ya. Gunnah itu artinya adalah
suara dengung melalui rongga hidung. Ya. Yang diantara huruf-hurufnya ada nun bertasydid, mim bertasydid, kemudian nun mati tanwin, kemudian mim mati ketemu dengan huruf ba. Ya. Kemudian cara menahan gunnah. Cara menahan gunnah yang pertama adalah ditahan selama 2 harakat. Ya. Ditahan selama 2 harakat. Ya. Kemudian masukkan suaranya itu ke rongga hidung. Ya, sedikit terkait dengan huruf gunnah. Nun tasydid dan mim tasydid itu sudah dibahas. Kemudian nun mati dan tanwin juga di pekan kemarin di hari Sabtu itu sudah dibahas, yaitu ketika nun mati tanwin ini karena tidak semua nun mati tanwin itu dibaca gunnah, ya. Tidak semua nun mati tanwin itu dibaca gunnah, ya. Ada beberapa yang harus dibaca gunnah, yaitu ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf selain dari hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam dan huruf ra. Ya, itu ketika nun mati tanwin ketemu dengan huruf itu maka tidak boleh dibaca gunnah, ya. Baik sahabat Tarqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf nun, huruf mim, huruf waw dan huruf ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas nun mati atau tanwin dibaca gunnah ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ya, yaitu huruf-huruf yang 15, ya. Ta, tha, dal, zal, jim, zai, ya, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah, ini hurufnya ada 15, ya. Jadi ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf yang 15 ini, cara bacanya adalah yang pertama disamarkan. Ya. Jadi tidak boleh kita membaca huruf nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf yang 15 ini, misalkan dibacanya jadi sempurna nunnya, ya, sempurna nunnya. Nah, itu tidak. Tapi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, yang pertama adalah disamarkan, kemudian yang kedua ditahan, ya, ditahan selama panjangnya itu 2 harokat, ya. Kemudian yang ketiga lalu lepaskan, gitu ya. Samarkan, tahan, dan lepaskan. Dan tidak lupa juga seimbangkan gunnah-gunnahnya. Antara gunnah satu dengan gunnah yang lain diseimbangkan. Ya, tidak boleh kita membacanya yang gunnah yang di ayat ini misalkan menahannya 3 ketukan, irama. Gunnah yang sebelah sini ditahannya lebih dari 3 ketukan. Nah, itu tidak, ya. Jadi seimbangkan pembacaan gunnahnya, ya. Seimbangan antara gunnah yang satu dengan gunnah yang lainnya. Sahabat Tarqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat di contoh. Nah, ya. Kita lihat di contoh misalkan pada ya, yang di tanda-tanda hijau ini, ya. Di tanda-tanda hijau ini yang pertama kita praktekkan STL yang tadi, ya. Samarkan, tahan, dan lepaskan. Maju, ya, contoh. Maju, ya. Contoh yang bawahnya. Tahtiha, tahtiha. Kemudian contoh yang ketiga. Anzalnahu, anzalnahu. Contoh yang keempat. In kadzaba, in kadzaba. Itu ya. Jadi dibacanya ditahan selama 2 harokat atau 3 ketukan iram. Baik, sahabat Tarqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita masuk kepada contoh ayat ya. Di paling atas dulu ya, yang pertama. Di sini ada surah An-Nas ya. Nun mati ketemu dengan huruf shin. Nah, di sini ya. Ada nun mati ketemu dengan huruf shin. Maka tadi STR, samarkan, tahan dan lepaskan. Min syarril waswasil khannas. Saya ulangi. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini ada dua gunnah ya. Kalau di ayat ini ada dua gunnah. Yang pertama, min, nun mati ketemu dengan huruf shin ya. Harus disamarkan, kemudian tahan dan dilepaskan. Kemudian ada nun tasydid. Ini antara min dengan khannas itu harus sama ketukannya. Min syarril waswasil khannas. Baik. Kemudian di baris kedua, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di sini ada huruf nun sukun ketemu dengan huruf shad. Ya. Alladzina hum an. Nah, di sini ya, nun mati ketemu dengan huruf shad. Ini huruf yang harus disamarkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Selanjutnya di baris ketiga. Ya. Di baris ketiga, fa amma man saqulat mawazinuh wa amma man. Ini ada nun mati ketemu dengan huruf ta. Ya. Nun mati ketemu dengan huruf ta. Ini juga sama. Samarkan, tahan dan lepaskan. Ya. Di sini ada dua gunnah ya di baris ketiga ini, yaitu pada mim bertasydid fa amma di situ dengan masaqulat. Ya, itu ketukannya juga harus sama, harus seimbang ya. Fa amma masaqulat mawazinu. Selanjutnya di baris keempat. Di baris keempat, innal insana li rabbihi lakanud. Nah, di sini juga sama, ada dua. Ada nun bertasydid, kemudian ada nun mati ketemu dengan huruf sin. Nah, di sini ya. Nun mati ketemu dengan huruf sin. Sekali lagi, samarkan, tahan, lepaskan. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, yang terakhir, sahabat terkini alhamdulillah, di sini ada tanwin. Nah, kalau yang tadi nun mati, sekarang di sini tanwinnya ya. Tanwin ketemu dengan huruf ta di sini. Ya. Yauma idzin, tanwin ketemu dengan huruf ta. Ya, yauma idzin. Nah, di sini ya. Samarkan, tahan, lepaskan. Itu kuncinya. Kuncinya adalah di sini STL, yaitu samarkan, tahan dan lepaskan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik. Sahabat terkini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya terkait dengan bahasan kita malam hari ini, yaitu pada huruf-huruf yang nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf yang disamarkan ya. Cara bacanya STL tadi. Samarkan, tahan dan lepaskan. Baik, sahabat terkini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sangat jazak kepada Ustadz Dito Herianto yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah mengisi tahsin singkat yang semoga menjadikan bacaan kita menjadi bacaan yang lebih tartil ya, agar Al-Quran nanti menjadi sahabat bagi kita, menjadi penerang di kubur kita, dan memberikan syafaat di hari kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sahabat Taking dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu semua, dan semoga Bapak Ibu yang hadir dalam program COVID-19 pada malam hari ini, anak, cucu, dan seluruh keturunannya jadi keturunan yang soleh-solehah, yang Allah berkahi juga atas setiap rezekinya, dan dikumpulkan kembali bersama seluruh anggota keluarganya di surga Firdaus kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Bapak Ibu sahabat Tarki, kita akan melanjutkan ke acara utama kita, yaitu membahas kajian kitab Adabul Mufrad. Nah, kajian kedua, yaitu dengan tema ini bab seni dalam bersilaturahmi, yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hari Gunawan SPDI. Dan alhamdulillah kami sudah tersambung dengan Ustadz Hari Gunawan SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, amin Ustadz ya. Semoga Bapak Ibu sahabat RG juga bahagia ya bisa ikut program COVID-19 pada malam hari ini. Dan insya Allah mari kita ikuti bersama. Mari siapkan Al-Quran, siapkan catatan, fokuskan pikiran agar jadi pengetahuan untuk raih keberkahan. Maka Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wal awwal bila awwalin kana qablahu wa huwal akhir lil akhir yakunu ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsun rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'il alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah sahabat Tarki semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Ada Bu Ani, Bu Hajah Ani dengan Bapak. Sehat selalu ya. Senyumannya yang terbaik insya Allah. Menandakan malam ini penuh dengan bahagia. Masya Allah. Bu Dr. Emi ya, sehat ya. Alhamdulillah ya. Ada siapa lagi? Ibu Sri Rejeki, Ibu Nita Wala, Ibu Evi Somali, Ibu Dwi, Ibu Neneng, Ibu Nia, Heri Heriadi, dan semuanya ya, yang tidak bisa satu persatu saya absen. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua yang hadir pada kesempatan di majelis Zoom ini, di COVID-19 ini, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang terbaik di sisi Allah, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang selainnya. Jadi orang-orang yang berilmu, dan Bapak, Ibu hadirin sahabat Tarki yang hadir ya pada kesempatan ini, ada Ustadz Dede Tarlan ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya menyebutkan ya, man arada ya bi ahlin baitin khaira yufaqih fiddin. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan semangat kepada hamba-hambanya itu untuk setia hadir ya di majelis-majelis Allah Subhanahu Wa Taala, agar dia tercerahkan, akan dia menjadi orang-orang yang faqih dalam agamanya ya. Oleh karena itu marilah kita terus berdoa menjadi orang-orang yang faqih dalam agama ini insyaallah. Berikutnya juga tentunya nikmat sehat yang Allah titipkan kepada kita ya, tentunya kita terus berupaya untuk menunjukkan
ya rasa syukur ini dengan memberikan amal-amal yang terbaik, ya sedekah-sedekah yang terbaik, infak-infak yang terbaik, dan segala apa yang kita miliki, ya dengan sekuat tenaga bisa kita share, bisa kita sharing, kita bagi kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan segala hal kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Tarkis semua, bertetangga di surga. Seni dalam bersilaturahmi, ya. Ini sebuah kitab, ya, ada mufrad dari Al-Imam Bukhari, ya. Setelah kemarin membahas bab tentang orang tua, yang sebetulnya hadis tentang orang tua itu banyak, ya. Namun kemarin kita mencukupkan beberapa saja yang kita bahas, ya. Yang setelah itu beriringan, ya. Dalam berikutnya itu hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahim, ya. Dan ini menjadi satu bahasan yang mungkin sebagian orang menganggapnya hal biasa saja gitu, ya. Tapi bagi kita sendiri ketika kita mengkaji bersama, ternyata banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 1, ya. Surah keberapa An-Nisa itu, sahabat Tarki? Ya. Keempat, Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah keempat. Kalau ke surah ke-32? Surah ke-15. Ya. Nanti dihafalkan, ya, ada ceritanya, ya. Walaupun tidak keluar suara mic-nya, tapi Ibu, Bapak, teman-teman sahabat Tarki semua jawab, ya. Saya akan cerita sedikit aja, nanti dijawab, ya. Saya membuka Al-Quran dan aku memulai dengan surah pembuka. Apa surah pembuka? Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang sapi betina. Al-Baqarah. Iya, Baqarah. Yang dipelihara oleh sebuah keluarga bernama keluarga Imron. Alhamdulillah. Yang punya anak cantik salehah bernama Anissa. Anissa. Anissa itu senang sekali kalau ngasih hidangan. Al-Maidah. Iya, Al-Maidah. Kepada hewan ternak. Al-An'am. Ya. Kepada hewan ternak, Al-An'am. Di tempat yang tinggi. Al-A'raf. 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 Di sanalah ditemukannya harta rampasan. Al-Anfal. Iya, Anfal. Dan tempatnya taubat. At-Taubah. Dua nabi yang saleh. Siapa? Dua nabi yang saleh? Yunus dan Hud. Iya. Seorang nabi yang saleh yang dizalimi oleh keluarganya. Yusuf. Dia melihat guru. Ar-Ra'du, ya. Melihat guru. Ar-Ra'du bersama seorang nabi yang disebut dengan bapak para nabi. Ibrahim. Di sebuah bukit yang bernama Tur. Al-Hijr. Al-Hijr. 15 Al-Hijr. Di bukit itulah ditemukannya sarang lebah. An-Nahl. Alhamdulillah. Yang menjadi peliharaan dari satu kaum bernama Al-Isra. Israel. Atau Al-Isra. Yang tinggal di sebuah gua. Al-Kahfi. Di dalam gua itu tinggallah seorang perempuan yang tidak pernah Maryam. Punya seorang anak yang saleh, ganteng, bernama Toha. Senang sekali kalau diceritakan tentang kisah para nabi. Al-Anbiya. Iya.
Nanti diterusin ya sampai Anas ceritanya ya, sendiri-sendiri di rumah bikin cerita yang bagus ya. Biar Bersambung. hafal nama-nama surat ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya Yohanes, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah, pada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, ya, dari mulai seorang diri, wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah ciptakan darinya, dari satu orang itu, zaujaha, istri-istrinya, wa batha minhuma, kemudian dilahirkanlah dari kedua laki-laki perempuan itu, ya, diperkembangbiakan, ya, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, yang memperkembangbiakan ada laki-laki, ada perempuan yang banyak sekali yang kita akhirnya hadir di tempat ini, ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah yang alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan nama Tuhanmu itulah, dengan nama Allah lah sesungguhnya kalian bersilaturahim, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, bertakwalah kepada Allah, ya, yang dengan nama Allah itulah kalian berkasih sayang. Kalian selalu ingin, ya, mengaitkan, menyambungkan tali silaturahim. Dalam tafsir dikatakan dulu, ya, ketika ada orang-orang yang dalam satu kabilah, dalam satu kaum yang mereka saling keterikatan darah-darah mereka, rahim-rahim mereka itu, ya, kemudian ada yang terlepas dari ikatan itu, atau ada di antara mereka yang bermusuhan, yang kemudian mereka kembali ingin menyambung tali silaturahimnya itu, dan selalu mereka menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan nama Allah sambungkanlah tali silaturahim kita, wahai saudaraku, nah begitu. Jadi mereka menggunakan nama Allah itu sebagai satu kekuatan untuk apa? Untuk mengaitkan tali silaturahim. Jadi sangat luar biasa sekali ayat yang ini awalnya sih bercerita tentang makna silaturahim saat itu adalah menyambungkan hubungan yang ada kaitannya dengan rahim atau satu rahim yang kemudian berkembang biak itu, ya. Jadi silaturahim ini terdiri dari dua kata, ya. Yang pertama silah, yang kedua ar-rahim. Nah, kalau silah artinya wasola itu sampai, menyambung. Seperti kita sering dengar, yuk bacanya di wasol. Nah, wasol itu ya, artinya dibacanya disambung. Ya, wasola syai bi syai, menyambungkan sesuatu dengan sesuatu. Ya, artinya silaturahim ini adalah menyambungkan, ya, kekerabatan yang saat itu, ya, menjadi orang-orang yang lahir dari satu rahim, ya. Kemudian diikatkan yang sudah terpecah-pecah, terjadi kabilah-kabilah, kemudian mereka berkumpul, ya, untuk diikatkan tali silaturahim di antara mereka. Tentunya silaturahim ini adalah sebuah perkara yang sangat besar sekali, ya. Karena dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini sampai banyak sekali hadis-hadisnya yang disampaikan berkaitan dengan silaturahim. Meskipun pada kesempatan ini, ya, kita hanya beberapa hadis saja yang akan kita coba bahas dan kita kembangkan dalam sebuah pembahasan tentang bagaimana kaitannya silaturahim, kemudian bagaimana kita memadukan kehidupan dengan orang-orang terdekat kita, ya, keluarga kita, tetangga kita, supaya orang-orang sahabat-sahabat kita, yang dengan itu kita memahami tentang pentingnya satu kata yang sering kita dengar, yaitu silaturahim.
Di antara keutamaan-keutamaan dari silaturahim ini, ya seperti yang kita dapati dari hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana Arabian aradu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi masirih, ya faqala, ya akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya, satu saat ada seorang Baduy atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi masirihi, di menghadang Rasul, ya di perjalanannya, kemudian beliau faqala berkata, akhbirni ya Rasulullah ma yuqarribuni minal jannati yubaiduni minan nar. Wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku apa sesuatu amal, satu pekerjaan yang akan yuqarribuni, mendekatkan aku minal jannah, ke surga, wa yubaiduni, dan akan menjauhkan aku minan nar, dari api neraka. Dan qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan kabar itu kepada orang yang menghadangnya tadi, ya tentunya dengan penuh kasih sayang, dengan perkataan yang lembut. Qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Ya, hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan pernah mensekutukan Dia Allah dengan segala sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Wa tu'tiz zakah, tunaikanlah zakat. Dan kata yang terakhir yang sangat luar biasa yang diselipkan, yaitu wa tasilur rahimah. Ya, dan hendaklah kalian atau kamu sambung silaturahim. Masya Allah. Bayangkan, perkara jangan berbuat syirik, ya ibadah jangan berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan disejajarkan lagi satu perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu watasilur rahimah. Jadi bersilaturahim itu adalah bagian yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Nah, bagaimana hal ini perlu kita pahami, ya? Bagaimana prakteknya? Nah, gitu kan? Bagaimana prakteknya? Bagaimana amalan bersilaturahim itu sesungguhnya, ya? Dalam praktek yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis lain tentang silaturahim ini, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam satu hadis an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, ya, memberikan sebuah kabar gembira kepada umatnya, ya, man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi. Man, barang siapa, ahabba, yang dia mencintai atau menginginkan, an yubsato, agar dia di yubsato itu diluaskan, lahu fi rizkihi, akan rizkinya, wa an, dan berkeinginan tentang yunsa'alahu fi atharihi, agar umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah, ya. Ditambah umurnya Allah Subhanahu wa taala, fal yasil rahimahu, maka hendaklah kalian menjalin silaturahim. Ya, ini sangat luar biasa. Sebenarnya Rasulullah mengabarkan sing sahawa sing sopo-sopo, ya. Ya. Barang siapa yang menginginkan, ya, rizkinya diluaskan, nah Masya Allah, ya, rizkinya dilebarkan, diluaskan, ya, dilapangkan oleh Allah, ya, sampai dipanjangkan atau ditambah umurnya dari apa yang telah ditetapkannya hari ini, fal yasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim, ya. Makanya ada yang mengatakan, aduh cenah ini saya belum siap meninggal, aduh biar ditambah umurnya, mau silaturahim aja tiap hari gitu. Sampai-sampai ada berkeinginan seperti itu. Karena ingin atau belum siap mati, akhirnya banyak silaturahim, bukan begitu, ya. Jadi orang-orang yang senantiasa mendawamkan, menjaga amalan bersilaturahim itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diam di rumah saja,
tidak akan berkembang. Tapi ketika seseorang dia mulai keluar bersilaturahim dengan temannya dulu di SMP, di SMA, di kuliah, teman di A, teman di B, sehingga ternyata di sana ada peluang-peluang, ya. Masya Allah, tadi saya siang bercerita dengan salah satu teman di sini di pengajar tarki. Gimana Tad, punya nggak ada peluang-peluang ya untuk meluaskan rezeki kita, dan kita butuh sebuah legalitas yang betul-betul mencukupi dari sisi hukum. Masya Allah, saya punya teman kuliah dulu, teman suka main bareng sepak bola, ya, yang dulu dia punya punya koperasi yang masih ada sampai sekarang legalitasnya. Masya Allah, akhirnya ketemu dan kita bercerita, ya, ya mudah-mudahan hasil ke depan dari cerita tadi bersilaturahim ini, Masya Allah, ada jalan rizki, ya, ada jalan rizki yang mungkin hitungannya, bilangannya, sebuah bilangan yang tidak pernah saya dan teman saya dan guru di tarki ini dibayangkan bagaimana dari silaturahim itu menimbulkan satu jalan rizki yang sangat luas sekali, ya. Nah, ini menjadi sebuah kabar gembira yang telah terbukti dalam kenyataan, ya, dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, ya, disampaikan hadis per hadis, ya, banyak sekali hadis-hadisnya yang kemudian saya saring, kemudian kita tampilkan pada malam ini. Meskipun hadisnya sebenarnya masih banyak, tapi inilah di antara hadis-hadis yang mungkin dianggap mewakili dari tentang pentingnya, hikmahnya, dan kewajiban bersilaturahim ini. Dalam satu hadis katakan bahwasanya anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dari Jubair ibnu Mut'im bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sekali lagi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahimin, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, ini ancaman, ya. Kalau tadi di antara hikmah besar tentang manfaat silaturahim, namun tidak lupa juga Rasulullah SAW mengingatkan apa efek bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, salah satunya di hadis sahih ini, ya, dalam kitab Sahih Abu Dawud dikatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka begitu juga sebaliknya, ya. Orang-orang yang merindukan surga, maka dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa tidak lupa, ya, untuk menjaga hubungan kekerabatan di antara keluarganya, di antara sahabat-sahabat, di antara tetangga-tetangga yang ada dalam kehidupannya. Ya, ini bagian dari tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, dengan beberapa hadis ini seharusnya kita merasa bergembira, ya, bahwa di sana ada janji-janji besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kabar yang indah tentang bagaimana ada pintu-pintu surga yang dibuka. Ada lapang-lapang, taman-taman, air-air yang mengalir di surga ini. Kelak yang akan dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim di antara mereka. Di antara kita semua, ya. Meskipun hari ini kita bersilaturahim lewat Zoom, tapi melihat wajah-wajah yang gembira, wajah-wajah yang penuh senyuman bahagia ini, ya, membuat saya selalu bersemangat, ya, untuk bisa memberikan hal-hal yang memberikan nilai, value, manfaat buat akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi, terus mengikat tali silaturahim dengan berbagai cara, dan salah satu wasilah yang kita lakukan hari ini adalah wasilah Al-Quran. Di LKP Tarki ini tempat di tempatnya orang-orang belajar Quran, belajar bahasa Arab, mentadabburi Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat menjadi saksi
atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, atas kebersamaan kita berkumpul dalam majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita akan saling memanggil dan saling merindukan di akhirat nanti. Mungkin sesi pertama yang disampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita tentang pentingnya silaturahim dan ancaman bagi orang-orang yang berani memutuskan silaturahim, ya, wabil khusus di keluarga kita dan umumnya tentunya kepada saudara-saudara kita yang senantiasa selama ini bergaul dengan kita. Kang Musin, mungkin ada hal lain disampaikan sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kami silakan, Kang Musin. Baik, Ustaz, kami ucapkan syukron jazakumullah jaza untuk materi di sesi pertama, Ustaz. Dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki terbaik. Quran Surat Saba ayat 39. Kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak kepada semua kita, marilah kita manfaatkan fasilitas yang disediakan oleh keluarga besar Tarki untuk terus belajar Al-Quran dan belajar keislaman, khususnya yang diselenggarakan oleh Tarki pada hari Rabu dan Sabtu malam. Mari kita manfaatkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, khususnya pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Baik, kami ucapkan syukur jazakumullah jaza kepada Bapak Ibu sahabat Tarki yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya. Semoga Allah balas kebaikan Bapak Ibu sahabat Tarki dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami sampaikan terlebih dahulu apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di via chat terlebih dahulu dan insya Allah nanti akan dijawab di sesi pertanyaan nanti insya Allah. Dan mangga Ustaz, kami persilakan untuk melanjutkan materi di sesi kedua. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Musi, terima kasih kepada sahabat Tarki yang masih hadir ya. Ada yang sudah nguap berapa kali? Belum? Iya. Belum Ustaz. Belum ya, alhamdulillah ya. Biasanya kan kalau mendengarkan aduh ya ada bumbu apa? Bumbu tunduhun ya. Ada tunduh ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya pada malam ini insyaallah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira ya tentang silaturahim melalui lisan Rasulullah SAW ya. Dan di antara hal yang menjadi catatan kita pada malam ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana silaturahim yang kita tujukan bukan ke keluarga kita saja, tapi adalah kepada orang yang dalam bahasa Sundana kieu. Batur jadi dulur, dulur jadi batur. Kira-kira ada yang rooming nggak ya? Atau harus diterjemahkan ya? Batur jadi dulur, dulur jadi batur, gitu kan? Artinya ini yang disebut dengan tetangga, ya. Tetangga itu batur, tapi jadi dulur. Ari dulur jadi batur. Tetangga itu adalah orang lain yang bisa jadi saudara, sedangkan saudara bisa jadi orang lain. Ya. Kalau ada kesusahan, yang ribut siapa? Tetangga. Saudara kita yang di Solo, di Jogja, apakah sanggup membantu? Tidak. Ya, tetangga saya anaknya kecelakaan, kan? Istrinya jatuh dari apa? Dari lantai atas rumahnya, ya. Dan tidak ada yang bisa disapa kecuali tetangganya.
Tetangga nyiapin mobilnya, diangkut dari mobil, diantar ke rumah sakit, gitu kan? Ini yang menjadi sangat penting. Namun ternyata dalam sisi yang lain, ya tetangga itu menjadi apa? Makhluk horor, sesuatu yang menjadi riweuh begitu ya dalam kehidupan ini. Karena memang kita tidak memanage berkehidupan kita dengan tetangga ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya. Makanya kita itu merasa bahagia, indah hidup bersama Islam ini. Bagaimana agama Islam ini mengatur segala sesuatu, ya, bahkan hal-hal yang tidak pernah terbayang dalam kehidupan kita itu diatur dalam rangkaian tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya, ya. Sampai-sampai kalimat tetangga ini, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Bagaimana katanya dari Aisyah, Nabi menyampaikan Jibril tidak berhenti berwasiat kepadaku, gitu ya. Jibril sepertinya tidak berhenti, terus saja mengingatkan aku tentang apa? Bil jari, tentang tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai aku mengira, kata Rasulullah, bahwa aku ini, ya, kita ini akan mewarisi dia, akan mewariskan tetangga itu. Saking apa? Saking kalimat tetangga ini menjadi satu kalimat yang sangat penting sekali, ya. Bagaimana sampai diwasiatkan khusus oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa, ya. Oleh karena itu sangat penting tetangga itu, ya. Bagaimana kita bukan hanya bertetangga nanti di tempat kita, di rumah kita, tapi justru dia kelak menjadi jalan surga kita, ya. Sampai-sampai tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam pesannya, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la ya'manu jarahu biwa iqahu. Ya, bagaimana Rasulullah menjelaskan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la ya'manu, di mana seseorang, ya, menjadikan tetangganya, ya, tidak merasa aman dari kejahatannya, baik itu dari tangannya, kakinya, badannya, bahkan dengan lidahnya, ya, dengan lidahnya. Ini menjadi sebuah peringatan, ya. Dalam hadis berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu pesannya lagi, an Abdullah ibni Musawir qala sami'tu Ibn Abbasin yukhbiru ibn al-Zubair yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'minu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un. Ya, kata Rasulullah, tidak termasuk seorang mukmin, ya, yang dia alladhi yashba', dia kenyang, wa jaruhu ja'i', sedangkan apa? Tetangganya sedang dalam keadaan kelaparan. Ya, sangat indah sekali, ya. Bagaimana perkara tetangga ini menjadi perhatian yang sangat besar, ya, dari apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Ya, tidak termasuk seseorang, ya, disebut mukmin sejati, di mana dia sendiri merasa nikmat dengan berbagai hidangan, ya, duren, itu kan, makannya nasi kebuli, beraneka macam makanan yang dia tiap hari
merasakan nikmatnya dengan makanan itu, tapi sayangnya masih ada tetangga di luar sana ya yang ternyata masih kelaparan, membutuhkan bantuan kita. Tapi sebelum kita lebih jauh, minta dicek dulu, Kang Musin katanya ada beberapa yang suaranya jelas atau tidak jelas, mungkin dibantu ya sambil kita terus membacakan dalil-dalil dan hal-hal penting yang insya Allah akan saya sampaikan. Gimana? Ya, bagus ya. Bagus. Baik, Ustaz. Suara Ustaz saya lancar, Ustaz. Lancar, alhamdulillah. Kemungkinan ini dari jaringan, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Semoga untuk sahabat itu jaringan lebih baik ke depannya. Oh ya, semoga lancar. Amin, amin. Semoga, Ustaz. Kita lanjutkan ya. Dalam satu hadis yang sangat ya mungkin dibilang lucu gitu. Ada satu kalimat yang lucu itu kalau kita menggambar pada kenyataannya ya. Dalam satu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an ya, an Abi Dzarrin qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasat ya, bisalasin, bahwa kata Abu Dzar mengatakan ausani khalili, kekasihku Rasulullah, ausani, memberikan wasiat kepadaku tentang 3 hal ya. Yang pertama asma wa uti'u walau li abdin mujadda'i al-atraf wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha tsumma anzur ahla baitin min jiranika. Ini yang disampaikan dua perintah di sini atau pesan yang sebetulnya 3, saya potong saja. Ada kalimat yang ingin saya garis bawahi sebetulnya. Pada kalimat wa idza sona'ta, dan apabila engkau membuat marokotan, membuat sayur ya, membuat sop gitu, membuat sop misalkan sayur kacang, sayur asem, sayur lodeh, sop, kimlo, apalagi ya macam-macam lah ya. Kemudian kata Rasulullah kepada Abu Dzar mengatakan fa'aksir ma'aha. Ya Abu Dzar, jika engkau mau memasak sayur, fa'aksir ma'aha, maka hendaklah engkau perbanyak airnya, gitu kan? Tsumangzur, ya. Tsumangzur ahla baitin min jiranik. Kemudian lihat tetanggamu. Mungkin ada tetanggamu yang punya nasi nggak ada kuah, ya, punya daging nggak ada kuah. Biar sempurna fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Namun sayang hadirin, yang mempraktekkan hadis ini adalah namanya catering. Kang Musin catering mempraktekkan hadis ini. Fa'aksir ma'aha, banyakin airnya. Makanya kalau kita sedang kehajatan, pas ada angin sop, sayur sop, dikocek-kocek kemana? Ternyata sebutnya, iya, itu sayur kepala katanya. Aduh, sayur kepala. Ternyata ketika melihat kita sayur, di sana ada kepala kita. Ternyata sayur kepala. Dagingnya nggak ada. Yang dipraktekkan oleh catering. Ya, fa'aksir ma'aha. Artinya ketika kita masak itu, pesan Rasulullah, jangan sampai kita merasa, ya ini cukup untuk aku, gitu kan. Tapi bisa jadi ada orang-orang di tetangga kita yang saat itu tidak memiliki sesuatu untuk dia sempurnakan makannya. Ya, dia mungkin cuma punya nasi saja atau bahkan tidak punya apa-apa sehingga kita harus mengirim sayur yang sudah kita buat itu. Ya, Masya Allah, ini yang bisa kita praktekkan. Ya, kalau saya mempraktekannya di hari Jumat dengan istri saya itu. Setiap hari Jumat semua yang ada di kulkas dibuka, dikeluarin makanan. Ya, kemudian diangetin. Ya, sudah diangetin, ya dikasih kepada, biasanya ada ibu-ibu pemulung yang rumahnya hanya berapa meter kali berapa meter, banyak anaknya, dia tidak punya penghasilan, ditinggal kabur suaminya. Ya. Kemudian ya setiap Jumat kita
keluarin makanan. Nah, mungkin ini bisa kita lakukan ya buat teman-teman, bagaimana kita punya hari-hari spesial mengeluarkan semua makanan yang ada di kulkas kita untuk kita bagi kepada orang-orang yang insya Allah nanti Allah akan mengisi kulkas-kulkas kita, lemari-lemari makan kita dengan makanan, dengan hal-hal yang sangat luar biasa insya Allah ya. Ini sangat penting. Sampai hal-hal kecil ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak peduli ya kepada tetangganya. Dia tidak mau bergaul dengan tetangga. Nih coba saya absen Kang Muksin ya. Pengajian tidak hadir. Gotong royong tidak hadir. Agustusan tidak ikutan. Salat ke masjid nggak pernah gitu kan. Tapi begitu dia meninggal, siapa yang repot? Tetangga. Siapa yang ribet? Tetangga. Gitu kan? Siapa yang gotongin? Tetangga. Ya, dari pengalaman saya bertahun-tahun dengan sudah nggak kehitung berapa yang saya mandikan jenazah-jenazah di Kota Bandung ya. Khususnya gitu kan. Itu banyak saya hadirin sahabat-sahabat Tarki mengalami mengurus jenazah-jenazah yang mereka itu tidak mau diurus oleh tetangganya. Sampai ada satu jenazah ditolak oleh 5 masjid. Ya, tidak boleh dimandikan. Ada seorang yang berpangkat itu sampai rumahnya di depan masjid. Ketika datang ke masjid, Pak DKM, suami saya mandikan, nanti mau pengajian. Ya, mau pengajian, begitu beres pengajian, Pak DKM, oh iya nanti masih rapat. Sampai akhirnya sudah jam 10, jam 11, jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, tidak ada satupun orang yang datang ke rumahnya. Ya, sampai akhirnya saya jam 2:30 ditelepon untuk ngurus jenazah ini. Ya, saya ngurus jenazah ini, masya Allah. Bahkan yang mensolatkannya saat itu cuma bertiga, saya, istrinya, dan cucunya. Ya, ngeri sekali. Di daerah Dago, ya, saya tidak sebut karena ada Dago panjang. Ada orang yang punya rumahnya itu seperti istana. Sedangkan rumah-rumah di sekitarnya rumah-rumah yang biasa saja. Ya, banyak yang bagusnya juga. Ya, satu saat meninggal. Ya, ketika saya datang ke sana sampai merinding gitu ya. Saya masuk ke rumahnya, mana nggak ada orang. Ternyata si jenazah ini meninggal jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore tidak ada tetangganya yang datang yang mau memandikan. Sampai Pak DKM dan semua warganya itu tiba-tiba sepi saja. Ya. Sampai saya datang ke sana, saya cari ke masjid, ternyata ketemu dengan bendaharanya. Saya ngobrol, saya mau ngurus jenazah yang di rumah bawah sana. Pak Ustadz, orang begitu mah nggak usah dimandiin, suruh mandi sendiri, ke kuburan pakai Grab. Masya Allah. Sampai segitunya. Ya. Sampai saya ngurus mereka jenazah itu mandiin sendiri, Bu. Saya mandiin sendiri dari jam 4:30 sore sampai menjelang maghrib. Saya mandikan dengan istrinya. Ya, di kamar mandi, di kamarnya, bayangin. Ya. Masya Allah, sedih sekali. Ya, ini akibat dari bagaimana dia tidak menjadikan tetangganya seseorang yang menjadi kebaikan nanti buat kehidupannya. Bayangkan dalam kehidupan kematiannya saya sudah begitu, apalagi nanti di akhirat. Sampai ada seorang tetangga di akhirat nanti diadukan oleh tetangganya. Ya Allah, ya Rob, ini tetanggaku nih. Yang dulu pintunya tertutup bagiku sehingga aku terhalang kebaikan darinya. Maka Allah murka melaknat orang tersebut. Tetangga tersebut, kenapa? Karena tetangga itu menutup pintu dari tetangganya untuk memberikan kebaikan kepada tetangganya. Makanya sampai dalam hadis berikut dikatakan, ini hadisnya sangat luar biasa ya. An-Nafi bin Abdul Haris an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adah al-mar'i al-muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabu al-hani. Dikatakan dari Nafi bin Abdul Haris katanya, di antara
kebahagiaan seorang muslim itu yang pertama al-maskanu al-wasi. Ya, yaitu apa? Tempat tinggal yang luas. Jadi boleh ya, ibu-ibu sahabat targhib punya rumah yang luas tuh boleh, ya. Tidak dilarang. Ini bagian dari kebahagiaan. Tapi kalau belum punya rumah yang luas, ya minimal ada kamar tidurnya gitulah ya. Tidurnya bisa apa? Tapi dari satu sisi ini kebahagiaan yang sangat luar biasa memang ya. Yang kedua siapa? Wal jaru as-solih, yaitu tetangga soleh. Ya, jadi kalau kita punya tetangga soleh itu alhamdulillah. Ya, saya punya tetangga pinggir rumah saya itu tetangga itu guru ngaji, suami istri guru ngaji, saroleh kita teh duaan teh. Ya, tetangga-tetangganya datang ke rumahnya diajarin ngaji sama mereka itu. Di depan rumah saya tukang azan. Masya Allah, ya tukang azan, ya. Jadi di pinggirnya juga tetangga soleh, nggak pernah ngeganggu kepada tetangganya, Masya Allah, ya. Jadi bagian dari apa? Kebahagiaan itu kalau kita punya tetangga soleh. Coba bayangkan, kalau Kang Musin, sahabat targhib punya tetangga setiap malam itu nyetel dangdut, ya, nyetel dangdut keras sampai anak-anak kita susah tidur, ya. Masya Allah, itu kan bagaimana? Sampai apa ribut main gitar kan, dan ini banyak sekali kejadian-kejadian sampai saya berkunjung pada sebuah tempat ternyata mau ngisi pengajian ya di daerah Sekelawa sampai akhirnya disuruh nengahi dulu, disuruh nengahi apa karena salah seorang tetangga terganggu oleh tetangganya yang setiap malam main gitar keras-keras gitu ya. Ini apa, jadi tetangga yang soleh itu bagian dari kebahagiaan. Yang berikutnya wal markabu al haniu, yaitu apa? Kendaraan yang nyaman. Ya. Kendaraan yang nyaman, bisa punya pakai Pajero, Alphard, Toyota Foxy, Mitsubishi, pakai apa lagi? Nissan, Highway, ya, pakai Honda yang bagus-bagus itu bagian dari kebahagiaan. Ya tidak dilarang Kang Musin punya mobil Camry, ya. Tidak dilarang. Tapi jangan sampai kita punya mobil tapi wajah kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kepikiran besok jatuh tempo cicilan belum ada uangnya. Ada kendaraan tapi cicilannya susah. Jangan juga ya. Jadi ini tetangga soleh itu bagian dari sesuatu yang membahagiakan ya, membahagiakan. Baik, sudah jam 20.54 ternyata 2 hadis lagi ya. 2 hadis lagi. Kenapa hal itu terjadi? Kang Musin di hadis berikutnya walaqad ata alaina zamanun au qal hinun wa ma ahadun ahaqu bidinarihi wa dirhamihi min akhil muslim summal an ad-dinaru wa dirham ahabu ila ahadina min akhil muslim. Kenapa hal itu terjadi? Karena ini sudah dikabarkan oleh Rasul dulu ya. Sampai disampaikan ini dari Ibnu Umar berkata bahwa sesungguhnya katanya telah datang kami para sahabat pada sebuah zaman di mana seorang merasa saudaranya muslim itu lebih berhak memiliki dirham, dinar yang ia miliki. Ya, dulu namun sekarang kan harusnya saudara kita itu kita berikan dirham, kita berikan dinar, kita berikan hal yang membahagiakannya. Tapi sekarang terbalik. Ya, ada satu masa di mana dinar dan dirham mereka lebih mencintainya ila hadina min akhil muslim dibanding dengan salah seorang di antara saudara yang muslim. Nah, ini sedih sekali. Ketika seseorang sudah merasa saya sudah punya mobil, punya rumah, saya pekerjaan mapan. Lalu kenapa saya harus bertetangga begitu? Sampai ada suami istri sahabat targhib, dia ngajinya dengan saya. Saya datang ke sebuah rumahnya, ternyata rumahnya di apartemen. Saya tanya, Bapak Ibu kenapa di apartemen seperti ini? Ya. Bahkan ketika saya masuk ke apartemen itu, saya salah ketuk pintu. Saya ketuk pintu, harusnya di blok sebelah kiri, saya mengetuk pintu yang sebelah kanan. Ternyata ketika dibuka itu, Masya Allah, ternyata apa laki-laki perempuan
ya, yang belum mahramnya, yang belum sah dengan nikah, bergumul di dalam itu. Sampai saya kaget, Masya Allah. Dan ini kenyataan di kehidupan seperti itu banyak sekali kamar-kamar itu digunakan maksiat. Kemudian saya masuk kepada rumah itu dan berkata, Ibu, Bapak kenapa tinggal di sini? Kan Ibu teh pegawai Bapak BUMN, uang banyak, gaji gede. Pak Ustadz, anak saya sudah pada kerja. Ya, saya main di sini aja berdua gitu ya. Saya tanya, Ibu, kalau yang Ibu meninggal, Bapak meninggal, Ibu sekarang di lantai 14, siapa yang ngagotong? Siapa yang mandiin? Ya Bang, nggak ada masjid. Aduh, bingung, baru kepikir, iya Pak Ustadz, saya sekarang berpikir tentang diri kami saja. Ya, tidak berpikir tentang bagaimana seseorang itu harus berada dalam sebuah komunitas yang kelak akan saling memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi terjadi sampai hari ini. Ditutup dengan hadis, tetangga itulah surga kita. Ya, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarhu biwa'iqahu. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ini dalam penjelasan para ulama hadis mengatakan ini adalah menjadi sebuah penjelas bagi kita bahwa sesungguhnya tetangga itu surga kita. Bagaimana ketika kita memberikan hal-hal yang terbaik kepada mereka, bagaimana kita merespon segala hal yang menjadi kesusahannya kita balas dengan solusi-solusi, maka di sana akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Kemarin saya dengan istri saya mengunjungi seorang tetangga yang agak jauh, tapi ya tetangga agak jauh, seorang ibu-ibu miskin, rumahnya kecil aja Bu, dinding-dindingnya sudah butut, itu kena kanker payudara, pecah kemarin itu pecah, sampai si nanahnya itu harus pakai pamper di sini itu. Ya, sampai semalam itu diganti 2 kali pamper dan baunya itu sama dirinya sendiri sampai dia pusing. Akhirnya setiap malam dia pakai pegang fresh care untuk untuk menghindarkan bau dari dari payudaranya itu. Sampai kita cari-cari ke murid-murid kita, cari sumbangan 10.000 per orang, 10.000 per orang, sampai terkumpul 5 juta, kita datang kepada mereka. Kita berikan, kami tidak bisa mengobati, tapi mungkin uang ini bisa memberikan sedikit bahagia untuk pergi ke dokter, beli obat, gitu kan. Dan di sana banyak orang-orang yang menjadi pintu surga bagi kita. Tinggal bagaimana kita memanage bahwa tetangga itu adalah surga kita. Ya, hal-hal yang kecil yang kita buat. Dan jangan sebaliknya, bahkan kita tidak punya, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang kadang-kadang rumahnya di gang kecil, ya, nyimpan mobil di pinggir jalan, dan kita ketika mau keluar itu terhalang oleh mobil yang parkir itu. Maka tidaklah keluh kesah seorang tetangga terhadap perlakuan kita, kecuali keluh kesahnya itu nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Baik, ditutup dengan satu hadis. Kang Husin, yes, yang mungkin ini pernah disampaikan kemarin, ya. Masya Allah, ada seorang yang dikatakan ahli puasa di siang hari, sholat malam, bersedekah, tapi tetangganya sakit dengan lidahnya. Ya, maka kata Rasulullah, khaira fiha hiya min ahlina. Tidak ada kebaikan dari dirinya, ya, karena dia telah membuat saudaranya tersakiti dengan lidahnya itu. Tidak ada sholat malamnya yang indah, tidak ada sedekahnya yang banyak, tidak ada tilawah Qur'annya, dan tidak ada sedekahnya yang banyak, dan tidak ada kebaikan-kebaikannya kecuali dia menjadi ahli neraka, kata Rasulullah, karena semua yang dia lakukan itu tidak menjadikan dirinya baik kepada tetangganya. Tidak menjadikan dia itu menjadi orang-orang yang rendah hati yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jadi sebuah gambaran-gambaran, ya, yang penting, yang mudah-mudahan ini menjadi penggembira, pendorong dan pengingat tentang bagaimana sesungguhnya ada jalan surga yang tidak usah jauh, yang kita bayangkan ternyata ada di pinggir, di depan, di belakang rumah kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan sedikit tambahan ilmu bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan Kang Husin, jika ada 1-2 pertanyaan yang disampaikan, yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak, ya nanti akan dijawab oleh Kang Muhsin, mungkin ya Kang Muhsin.
Ustaz, kami ucapkan syukur dan jazakumullah khairan jazaa untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sahabat kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dan alhamdulillah tadi sudah ada yang bertanya. Ini yang pertama dari Ibu Wiwin. Ustadz mau tanya, kalau kita menjauh dan tidak komunikasi dengan seseorang dengan tujuan ingin menenangkan diri karena sakit hati oleh orang tersebut, apakah itu termasuk memutuskan silaturahmi dan berdosa? Ustadz, untuk pertanyaan pertama, maka Ustadz. Ya, baik. Jadi di antara muamalah seseorang itu, ya, tidak boleh berniat memutuskan tali silaturahim dengan niatnya, dengan keinginannya. Tapi kalau dia tidak mau lagi bermuamalah, tidak mau lagi misalkan berbisnis karena telah ditipu berkali-kali, nah ini sebetulnya kan menjadi bagian tidak berkaitan dengan memutuskan tali silaturahim. Ya, saya pernah misalkan ibu pernah ditipu sekali bisnis. Karena ini mah mungkin kesalahan diulangi lagi, ditipu lagi, gitu kan? Ibu mau nggak ditipu ketiga kalinya, Bu? Tidak mau. Maka ketika kita menetapkan tidak lagi ingin berbisnis dengannya, itu bukan memutuskan tali silaturahim. Atau seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Washi, orang yang membunuh paman yang sangat dicintainya, ya Sayyidul Hamzah radhiyallahu an, ya datanglah Washi kepada Rasulullah SAW, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, aku beriman kepadamu, aku bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Rasul memaafkannya, ya aku maafkan kamu karena aku telah masuk Islam, tapi aku tidak ingin melihatmu, begitu. Ya, orang ini tidak mau, maksudnya melakukan hal-hal yang, ya kalau silaturahim ya kalau bertemu saling menyapa, ya. Tapi kalau ketika seseorang itu telah melakukan hal-hal yang sangat tidak baik kepada kita, kemudian kita memutuskan untuk tidak berbisnis misalkan, ya, atau tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk sementara, ya tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh itu adalah bersengaja bahwa saya memutuskan tali silaturahim. Namun sebaik-baiknya tentunya kata Rasulullah, tahukah orang yang paling baik di antara kalian adalah engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah menyakitimu. Menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya darimu. Begitu ya, Kang Muhsin. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ini ada dari Ibu Eka Kartika. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah, sungguh jadi pengingat pentingnya bersilaturahmi. Izin bertanya, selama bersosialisasi, terutama dengan saudara, ada saatnya kita mengalami perbedaan, terlebih dari masalah pokok seperti akidah. Bagaimanakah bila dengan saudara sendiri? Apakah kita diharuskan untuk tetap silaturahmi walaupun berbeda akidah? Nah, putar suaranya ada gimana ya? Oh, tadi memang di off-kan dulu Ustaz ya untuk sesi materi. Maka Ustaz, boleh untuk dijawab. Baik. Dalam surah Luqman dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma, ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai tsumma ilai marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini berkaitan dengan orang tua terlebih dahulu, ya, bahwa ketika kita dengan orang tua berbeda keyakinan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tetaplah engkau, ya, mempergauli mereka dengan ma'ruf. Mempergauli mereka berhubungan dengan baik, ya. Begitu juga dengan saudara kita yang berlainan akidah, ya. Artinya walaupun mereka telah keluar dari agama, tapi sebagai sesama adik, kakak, misalkan saudara, ya, dalam bersilaturahmi seperti biasa. Tapi yang tidak boleh itu, ya tadi, pokoknya nafsi-nafsi saja, ya, nafsi-nafsi saja. Akidah dia, tapi berkaitan dengan silaturahim, bahkan dalam satu hadis dikatakan kata Rasulullah SAW, ya, berbuatlah kepada tetanggamu, berbuatlah baik kepada mereka, walau kana Yahudian, walaupun mereka seorang Yahudi, ya kan? Jangankan dengan saudara sendiri, bahkan dengan tetangga Yahudi pun, selama dia tetangga yang tidak menyakiti kita,
tidak melakukan sebuah peperangan, menyerang kita, maka kata Rasulullah telah berbuat baik kepada merekanya. Baik, ada lagi Kang Musin, silakan. Baik, ada Ustaz. Ini pertanyaan dari Abu Rizki Ustaz. Masya Allah. Di satu khutbah Jumat beberapa bulan ke belakang bahwa ada hadis yang berkenaan dengan menjual rumah dengan harga mahal karena alasan penjual tahu bahwa dekat rumah tersebut ada tetangga yang baik. Sebaliknya, ada yang menjual rumah harga murah karena penjual beralasan dekat rumah tersebut ada tetangga yang buruk. Apakah itu hadis atau cerita hikmah Ustaz? Barangkali Ustaz dan sahabat-sahabat di sini mengetahuinya, mohon pencerahannya. Monggo Ustaz. Baik. Silakan. Ya, alhamdulillah. Saya pribadi belum mendengar hadis ini. Ya. Tapi kalau dengan bahasa seperti ini mungkin menjual rumah dengan harga murah karena di dekat rumahnya ada tetangga yang buruk. Atau Kang Musin mau menjerumuskan saya ya. Atau sebaliknya, di sana ada tetangga yang baik kemudian menjualnya dengan mahal. Berarti Kang Musin menolak saya untuk bisa memiliki tetangga yang baik kalau begitu. Jadi kalau melihat dari kalimat-kalimatnya, saya pribadi belum mengerti dengan kalimat ini. Tapi kalau saya pahami sekilas, berarti ketika ada tetangga baik harganya dimahalkan sehingga saya terhalang dari kebaikan tetangga itu. Tapi ketika ada tetangga buruk, saya dimudahkan dengan harga yang murah. Ya kalau begitu nanti saya akan tapi kalau tadi harganya kebalik, itu saya pikir sesuatu yang yang maklum ya, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Ya, menjual harga dengan harga murah karena tetangga yang yang baik, dengan menjual harga yang mahal karena tetangga yang buruk untuk menghindarkan dia dari tetangga itu. Ibu secara hikmah mungkin saya sepakat, tapi saya pribadi belum mendengarkan kalimat hadis seperti ini. Baik, ada lagi? Baik, ini ada Ustaz dari Ibu Nita. Ustaz, kalau kita sudah mencoba beberapa usaha, namun sampai pada kesimpulan tidak merasa aman dengan tetangga yang baik dari sisi lisan, amanah, kebiasaan, dan sebagainya, apakah hijrah menjadi solusi akhir yang menyelamatkan kita dari suzon, atau kita perlu lebih bersabar lagi? Baik, saya jawab dengan Al-Quran di surah Al-An'am. Jadi pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah, Kang Muhsin. Masya Allah. Wasbir ya, wa masabruka ila billah. Ya, apa kata Allah? Sabarlah. Karena tidak lain kesabaranmu itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Wala tahzan, janganlah bersedih dengan tetangga kamu yang buruk itu, kata Allah ya. Dengan orang-orang yang membuat kamu tersakiti, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Jadi wasbir, bersabarlah, karena kesabaranmu itu ila billah akan mendatangkan nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas pisan pertanyaannya, silakan baca di surah An-Nahl ayat 125, 126, 127, 128. Itu bab yang ditanyakan oleh Ibu siapa Nila tadi ya? Dari Ibu Nita, Ustaz. Ibu Nita ya, baik. Baik, Ustaz. Berikutnya ini Ustaz ada dari Bapak Bismarck Azeh. Nah, Pak Ustaz, abdi hoyong cerita kanggo ngapalkeun surah Al-Quran tadi. Hatur nuhun, Masya Allah Ustaz ya. Semoga nanti program ini Ustaz ya. Nah, bagian nanti dikasih ceritanya ya. Insya Allah nanti. Kita akan lanjutkan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk di sesi ini dari Ibu Siti. Ustaz, dalam waktu dekat kami mau membeli rumah, tapi kami belum cek langsung bagaimana kondisi lingkungan di sana. Mohon masukan Ustaz, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengambil keputusan menetap dalam waktu yang panjang. Mohon masukan. Baik. Alhamdulillah, sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi ketika kita mau memilih rumah, yang pertama tanya dulu seberapa dekat jauhnya masjid dari rumah kita itu. Kemudian tentunya kita bertanya tentang kerukunan keluarga
di kampung atau di komplek gitu kan tersebut yang menjadi di antara pilihan-pilihan kita. Jadi yang pertama cari masjid. Ada masjid nggak di sana? Ya. Yang kedua bagaimana kerukunan di antara keluarga. Ya. Yang ketiga airnya ngocor nggak 24 jam. Jangan-jangan ngocornya jam 7 sampai jam 8, sisanya kita beli air gitu kan. Air itu penting sekali ya, penting sekali ya. Kemudian yang keempat tentunya bahwa tempat itu, lingkungan itu ya kita lihat bagaimana kemakmurannya. Jadi bukan hanya masjid dekat, tapi lihat kemakmurannya. Apakah di sana kita bisa tinggal dengan penuh kenyamanan, ya, meski tentunya tidak semua tempat yang kita tinggali kalaupun berasa nyaman tetap saja ya ketidaknyamanan mungkin saja ada karena setiap manusia itu berbeda. Tapi itu yang terpenting, ada masjid, kemakmuran masjid, kerukunan tetangga, dan ada air. Ini menjadi yang saya pernah jadi sekretaris RW 3 tahun, saya pernah jadi RT 3 tahun, saya sekarang jadi DKM. Nah itu ternyata permasalahan-permasalahan itu selalu ada berkaitan dengan tetangga itu ya. Jadi saya merasakan, saya pernah jadi sekretaris RW, saya pernah menjadi RT. Jadi bagaimana merasakan pentingnya memiliki sebuah lingkungan yang rukun, ya, masjid yang makmur, dan di sanalah sebagai tolak ukur barometer bahwa lingkungan itu akan memberikan kenyamanan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau ke saya aja Bu, di saya masih ada yang mau dijual di kompleks saya. Insya Allah. Di sana banyak ustadz di kompleks saya itu. Ada Ustadz Asep Solihin, Ustadz Dasanti, ada Ustadz Yakub Ersi, Budiman Iskandar, ada Ustadz Rauf, banyak, alhamdulillah ya. Airnya juga bagus ya, kerukunannya juga bagus, masjidnya makmur, pengajiannya ramai ya. Banyak lah ya. Ada di Ustadz semua Cisaranten, di Cisaranten, di sebuah komplek namanya Gria Caraka, itu rekomendasi sekali punya rumah di sana, masjidnya ramai, kerukunannya bagus gitu kan. Adalah beberapa rekomendasi kalau mau tinggal di komplek-komplek di Bandung, karena saya keliling ya di Bandung ini lebih dari 600 tempat sampai 800 tempat setahun saya biasanya keliling, jadi melihat bagaimana beberapa keadaan tempat-tempat rumah-rumah yang komplek-komplek yang mungkin nyaman untuk kita tinggal dalam waktu yang panjang. Terima kasih Kang Musin, sudah larut malam. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Mudah-mudahan rasakan untuk kita jadi pahala depan Allah. Cangkel-cangkel, pegal-pegal kita juga jadi kebaikan-kebaikan yang menjadi dukhron bekal nanti di yaumil kiamah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf pada semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita dan memberikan ampunan yang banyak atas segala khilaf ini dengan wasilah kita duduk bersama pada majelis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Jazakallahu khair. kepada Ustadz Hari Gunawan SPD yang sudah bisa mengisi materi pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu sahabat taring dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ikuti kajian COVID-19 berulang virtual daurah di hari Sabtu dan Sabtu ba'da Isya hingga jam 9 lebih insyaallah. Dan mari selalu jadikan kesempatan untuk meraih keberkahan agar dapat meraih syurga idaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya Muhammad Musi undur diri, dan mari kita akhiri membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Musi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah Mal-Haqqah Wa ma adraka mal-Haqqah Kadzabat Thamud wa 'Adun bil-Qari'ah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال
ثمانية أيام